Cerpen yang berjudul Kecerobohan Siska, karya Ajeng Salisa Salsabila. Nah, Tuan Putri turun juga, ucap Hasbi tiba-tiba. Apa sih? Ada apa? Tumben pada kumpul, jawab Siska. Mau minta penjelasan dari kamu, balas Hasbi. Penjelasan? Penjelasan apa? Emang aku ngelakuin kesalahan apa? Jawab Siska terlihat gugup. Duduk dulu Siska, perintah ayah. Suasana menjadi tegang dan membuat Siska gemetar ketakutan. Kisah ini berawal dari seorang remaja bernama Siska Anastasia, remaja perempuan yang baru saja resmi menjadi siswi SMP. Awalnya kehidupannya biasa saja, sampai suatu hari ia mengalami hal yang tidak menyenangkan. Siska berbeda dengan remaja lainnya. Ia tidak terbiasa menggunakan handphone seperti remaja SMP pada umumnya. Karena dari SD, ia tidak menggunakan handphone. Hanya sesekali saja, itu pun meminjam handphone milik ibunya. Oleh karena itu, sejak Siska menjadi siswi SMP, ia meminta handphone untuk keperluan sekolahnya. Di masa pandemi seperti sekarang, pembelajaran di sekolah diubah menjadi pembelajaran sistem daring yang membutuhkan handphone sebagai alat utama untuk membantu kegiatan belajarnya. Handphone merupakan alat baru yang Siska miliki dan ia gunakan. Tidak heran, setelah ibunya membelikannya, ia langsung mengotak-atik alat tersebut dengan kakak pertamanya, Hasbi. Hasbi mengajarkan bagaimana alat tersebut bekerja. Karena handphone yang pernah dipakai Siska sebelumnya, yakni handphone milik ibunya, tidak sama alias tidak secanggih handphone baru milik Siska. Di ruang keluarga, Siska duduk di sofa sambil memperhatikan kakaknya yang sedang menjelaskan bagaimana cara menggunakan handphone tersebut. Nah, kayak gitu cara pakainya. Kamu bisa mengakses internet, tapi kamu harus bijak dalam menggunakan internet. Banyak kejahatan yang sering dilakukan orang yang tidak bertanggung jawab di dunia maya, ucap Hasbi sambil memberikan handphone tersebut kepada Siska. Oke, siap kak, aku bakalan hati-hati, balas Siska. Ia pun bangkit dari duduknya untuk bergegas menuju kamarnya. Hari berganti hari, Siska sudah terbiasa dengan handphonenya sekarang. Ia sudah pintar dalam menggunakan semua fitur yang ada pada handphone tersebut. Ia sudah aktif bermedia sosial, terutama Facebook. Facebook merupakan media sosial yang jangkauannya sangat luas. Tentu saja, Siska senang akan hal itu. Karena dengan ia menggunakan Facebook, ia memiliki banyak teman di dunia maya. Salah satunya adalah Reino. Reino merupakan seorang remaja lelaki yang seumuran dengan Siska menurut identitas yang tertera di Facebook seperti itu. Siska dan Reino sudah hampir 2 bulan saling berkomunikasi melalui Facebook, hingga mereka sedekat ini seperti sekarang. Pada umumnya, wajar jika di usia remaja seperti ini banyak remaja yang mengalami saling suka terhadap lawan jenis. Begitupun yang sedang Siska alami sekarang. Setiap hari ia tidak pernah melepaskan fokusnya kepada handphonenya. Selalu saja alat tersebut berada dalam genggamannya. Perubahan perilaku juga terpampang jelas ditunjukkan oleh Siska. Ia menjadi lebih suka menyendiri dan lebih emosional. Tak hanya itu, akhir-akhir ini ibunya merasa jika Siska menjadi lebih boros dalam menggunakan uang jajannya. Yang biasanya ibu memberikan uang jajan kepada Siska 70.000 per minggu selalu pas, tapi sekarang Siska lebih sering meminta uang lebih dengan alasan untuk keperluan sekolahnya. Padahal selama ini kegiatan sekolah sepenuhnya dilakukan di rumah. Awalnya ibunya berpikir jika hal tersebut memang Siska lakukan untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya. Tetapi lama-kelamaan ibunya merasa janggal. Karena tak tanggung-tanggung, Siska meminta uang lebih, makin hari makin meningkat jumlah uangnya. Sampai di titik puncaknya di minggu pagi, ibunya meminta Siska untuk mengobrol dengan ibunya di ruang keluarga. Beberapa menit kemudian Siska turun dengan handphone yang setia berada dalam genggaman tangannya. Ia berjalan gontai, menghampiri ibunya yang sudah terlebih dahulu tiba dan duduk di sofa. Sini nak, duduk sama ibu. Ibu pengen ngobrol berdua sama kamu, ucap ibu dengan tangannya yang menepuk-nepuk sofa di sebelahnya. Ada apa sih bu? Aku lagi sibuk banget tahu, jawab Siska dengan raut wajah yang kesal. Ibu cuma pengen ngobrol nak.
Udah lama kita gak ngobrol. Semenjak kamu punya handphone, kamu jadi asik sendiri, jawab ibu sambil mengelus rambut Siska dan memperhatikan anaknya itu yang masih fokus memainkan handphonenya. Ngobrolin apa, Bu? Aku asik sendiri juga kan wajar. Sekarang kegiatan belajar aku sepenuhnya pakai handphone, jawab Siska. Tapi kan ini hari Minggu, masa kamu tetap sekolah, Nak? Emang gak dikasih waktu istirahat gitu sama gurumu? Tanya ibu. Ada sih, Bu, cuman kan tetap saja Siska butuh hiburan karena ini Siska masih main handphone untuk menghilangkan kejenuhan Siska seusai belajar, balas Siska. Tapi Nak, setidaknya kamu sepenting buat berinteraksi dengan orang rumah. Jangan terlalu sering asik sendiri seperti ini, balas ibu. Yaudah, Siska minta maaf. Sekarang ibu mau ngobrolin apa sama Siska? Ucap Siska seraya meletakkan handphonenya di atas meja. Gini, ibu merasa akhir-akhir ini kamu boros banget, Nak. Gak kayak dulu, uang jajan selalu bisa kamu sisihkan. Tapi sekarang, uang jajan yang ibu kasih seperti biasanya selalu saja kurang. Malah kamu selalu minta lebih. Bukannya ibu perhitungan. Tapi Nak, di kondisi pandemi seperti ini, jujur ibu harus pintar-pintar berhemat. Usaha ayah sedang tidak baik-baik saja. Ibu hanya ingin kamu bisa lebih hemat lagi, Nak, jelas ibu. Ya ampun, Bu, aku juga minta uang buat keperluan sekolah aku, kayak kerja kelompok, praktek, dan lain-lain. Gak aku salah gunakan juga, balas Siska. Ya tapi ibu perhatikan kamu gak pernah keluar rumah, gak pernah lihat kamu beli barang atau apapun itu untuk kebutuhan praktek. Ibu juga belum pernah lihat kamu praktek, Nak. Ya emang aku harus ngelakuin itu semua di depan ibu gitu, ucap Siska. Bukan begitu, Nak, cuman ibu pengen lihat kamu dan buktinya uang itu kamu gunakan untuk apa, balas ibu. Ibu ini kenapa sih gak percaya banget sama Siska? Udah Siska bete banget sama ibu, ucap Siska sambil beranjak dari sofa dan berjalan menaiki tangga menuju kamarnya. Semenjak kejadian tersebut, hubungan Siska dan ibunya sedikit merenggang. Siska marah kepada ibunya. Hasbi yang menyadari ada yang berbeda dari perilaku Siska pun, ia mencari tahu apa penyebab utama Siska berubah seperti ini. Di berbagai kesempatan, Hasbi memperhatikan gerak-gerik Siska yang menurutnya aneh. Hasbi sering mendengar Siska yang tengah asik teleponan dengan seseorang yang Hasbi tidak ketahui itu siapa. Padahal posisinya Siska sedang ada kelas saat itu. Tak jarang, Hasbi juga sering memergoki Siska pergi diam-diam keluar rumah, dan setiap Siska pulang, ia selalu membuang bukti transaksi bank. Hasbi kira semua bukti transaksi itu untuk Siska membayar keperluan sekolahnya. Tetapi Hasbi merasa ini hal yang janggal, karena nama penerima transaksi tersebut selalu saja sama, yaitu dengan nama Reino. Jumlah uang yang ditransfer pun tidak sedikit, paling banyak pernah Hasbi temui berjumlah 300.000. Hasbi curiga jika Reino ini adalah orang yang membuat Siska berubah drastis dan menjadi boros. Hingga pada suatu hari, Hasbi berpikir ini sudah kelewatan. Sudah banyak bukti-bukti yang Hasbi kumpulkan untuk nanti Hasbi tanyakan kepada Siska tentang apa yang sebenarnya ia lakukan. Hasbi pun memanggil Siska untuk turun ke bawah menghampirinya di ruang keluarga. Kini di ruang keluarga sudah ada Hasbi, ibu dan ayah duduk bersama di sofa menanti Siska untuk bergabung bersama mereka. Sudah Hasbi bicarakan bersama kedua orang tuanya tentang hal-hal yang janggal yang adiknya lakukan, yang ia curigai jika ada sosok yang berperan penting dalam perubahan diri dan sikap Siska selama ini. Siska pun terlihat ia menuruni tangga dengan alis yang menyeringai, menandakan ia kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa semua orang rumah ini berkumpul pada satu ruangan dan menanti kehadirannya? Nah, Tuan Putri turun juga, ucap Hasbi tiba-tiba. Apa sih? Ini ada apa? Tumben banget pada kumpul, jawab Siska. Mau minta penjelasan dari kamu, balas Hasbi. Penjelasan? Penjelasan apa? Emang aku ngakuin kesalahan apa? Jawab Siska terlihat gugup. Duduk dulu Siska, perintah ayah. Siska pun duduk di sebelah ibu. Kemudian ayah menyusun kertas-kertas bukti transaksi bank dan foto Siska sedang menelpon dan video call dengan seorang pria yang dipastikan itu adalah sosok Reino. Maksudnya ini apa semua? Kok ada bukti transfer sama foto aku? Siapa yang ngambil? Tanya Siska bertubi-tubi. Kakak yang ngambil semuanya.
sekarang jelasin, ini semua apa? Ini yang bikin kamu berubah, Siska? Ini yang bikin kamu boros selama ini? Tanya Hasbi. Siska hanya terdiam. Ia menendak bisu. Jawab, Siska, bentak Hasbi. Abang, sabar. Ibu berusaha menenangi Hasbi. Siska makin menundukkan pandangannya. Iya, itu semua milik Siska. Reino, siapa dia? Tanya ayah. Dia teman dekat Siska, ayah, jawab Siska dengan nada yang lemah. Kenal dari mana? Orang mana dia? Kenapa kamu kasih dia uang? Tanya ayah. Aku kenal dia dari Facebook. Dia berasal dari kota Palembang. Aku kasih dia uang karena dia minta, ayah. Katanya untuk dia tabung agar bisa ke Jakarta menemui Siska di sini, tilas Siska. Bodoh banget asli, ucap Hasbi. Ibu dan ayah hanya menggelengkan kepala. Inilah kenapa kakak minta kamu bijak dalam menggunakan internet. Jangan terlalu percaya sama orang di media sosial. Kamu udah ketipu, Siska. Kalau benar Reino ingin menemui kamu, mana mungkin dia meminta uang ke kamu. Buktinya, sekarang dia gak datang-datang kan? Udah banyak loh yang uang kamu kasih ke dia. Itu udah cukup buat dia beli tiket pesawat. Kalau udah ketipu kayak gini, uang kamu gak bakalan balik lagi. Jelas Hasbi mendengar semua penjelasan Hasbi. Siska menangis sejadi-jadinya. Benar apa yang dikatakan oleh kakaknya. Ia terlalu ceroboh. Kali ini Siska benar-benar malu dan marah pada dirinya sendiri. Ia menyesal tidak bijak dalam menggunakan internet. Sekian dan terima kasih.